Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arab Story, selamat datang di channel yang penuh dengan kisah-kisah fiktif penuh ketegangan dan aksi. Di episode kali ini, kita akan menyaksikan cerita dramatis tentang bentrokan antara komunitas ojek online dan Ormas Grip Jaya di Bogor. Sebuah kisah perlawanan rakyat kecil melawan penindasan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak orang tahu kisah perjuangan mereka. Dukung terus channel Arab Story, karena setiap klik dari kalian adalah semangat baru buat kami untuk terus berkarya. Sudah seminggu terakhir ini, suasana pangkalan ojek online di bawah flyover Cibinong berubah mencekam. Para driver tidak lagi bercanda saat menunggu order. Yang ada hanya wajah-wajah tegang, mata yang terus mengawasi arah datangnya motor tak dikenal. Semua tahu, Grip Jaya sering muncul tiba-tiba, berlagak jagoan, menodong uang parkir seenaknya. Uang keamanan, katanya. Tapi semua orang tahu, itu pemalakan terang-terangan. Hari itu, matahari baru naik ketika 3 motor besar mendekat pelan. 8 orang berseragam loreng ormas turun dengan gaya angkuh. Salah satu dari mereka, berperawakan gempal dan bertato di leher, langsung menunjuk-nunjuk ke arah para driver. Mana yang tanggung jawab di sini? Hah? Uang jaga lingkungan. Mana? Suaranya kasar, matanya tajam, dan tangan kirinya mencengkeram gagang parang kecil di pinggang. Tak ada yang berani bicara. Hanya terdengar deru mesin motor yang belum sempat dimatikan. Seorang driver ojol senior, Pak Darto, memberanikan diri maju. "Kami sudah setor minggu lalu, Bang," katanya dengan suara bergetar. "Nggak ada minggu lalu mingguan. Sekarang harga naik, 300.000 per titik. Kalau nggak mau, jangan mangkal di sini lagi," bentak si pria bertato. Lalu tanpa ampun, ia menjambak kerah jaket Pak Darto dan mendorongnya ke tanah. Motor Pak Darto pun ditendang hingga rebah. Suasana mendadak kacau, tapi para driver lain hanya bisa menggigit bibir menahan amarah. Mereka pergi setelah merampas dompet salah satu driver dan menendang dus makanan milik ojol yang baru ambil order. Tak ada polisi, tak ada warga yang berani mendekat. Semua diam, seperti biasa. Pangkalan yang dulunya jadi tempat rehat dan canda, kini jadi bayang-bayang ketakutan. Setiap klakson keras dari kejauhan membuat dada para driver berdegup. Teror itu tak lagi datang di malam hari. Sekarang datang siang bolong. Di grup WhatsApp komunitas ojol Bogor, kabar tentang kejadian ini menyebar cepat. Driver dari Dramaga, Yasmin, hingga Sukasari mengirim pesan serupa. Grip Jaya memang sedang beraksi besar-besaran. Semua pangkalan ditarik iuran paksa. Ada yang disuruh setor mingguan, ada yang harian. Bahkan ada yang diminta menyetor tiap kali motor berhenti lebih dari 5 menit. Di balik layar, semua mulai bertanya, sampai kapan kita mau diam? Di rumah kontrakan sederhana, Bang Roni, mantan sopir truk yang kini jadi ojol, memandang layar ponselnya dengan rahang mengeras. Ia membaca pesan tentang Pak Darto yang terluka dan motornya rusak. Ia mengingat bagaimana 3 bulan lalu, keponakannya juga dipukul orang yang sama karena menolak setor. "Kalau kita nggak lawan, besok mereka minta anak kita juga," gumamnya lirih. Tangannya mengepal. Malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, sekelompok kecil driver berkumpul diam-diam di pangkalan belakang pasar. Tak ada canda, tak ada tawa, hanya suara pelan-pelan tentang strategi, tentang perlawanan. Bukan karena mereka merasa kuat, tapi karena mereka sudah tidak punya pilihan. Dan di malam gelap itu, benih amarah rakyat kecil mulai tumbuh dalam diam, menunggu saatnya meledak. 3 hari setelah pemalakan brutal di Cibinong, Pak Darto belum juga kembali ke pangkalan. Motor bebeknya yang ringkih masih terparkir di bengkel kecil, setengah hancur. Para driver yang biasa mangkal bersamanya kini duduk dalam keheningan, hanya sesekali melirik ke jalan. Tapi malam itu, langit Bogor diguyur hujan deras seolah menyembunyikan sesuatu. Di sebuah warung kopi kecil di belakang Pasar Anyar, Bang Roni duduk bersama 8 driver lainnya. Di hadapan mereka, satu peta sederhana digambar di atas kardus bekas mie instan. Titik pangkalan, arah datang Grip Jaya,
dan rencana penghadangan pertama. Kalau kita biarin, besok-besok mereka suruh kita nyium kaki. Suara Bang Roni pelan, tapi tajam. Gue udah hubungi anak-anak dari Yasmin dan Taman Cimanggu. Mereka setuju bantu. Kita jaga pangkalan di flyover besok pagi. Kalau datang lagi, kita hadang bareng-bareng. Tak ada yang menyela, tak ada yang tertawa. Semuanya tahu, apa yang akan mereka lakukan bukan hanya soal harga diri, tapi soal bertahan hidup. Fajar menyingsing dengan langit kelabu. Di pangkalan flyover Cibinong, lebih dari 20 driver ojol berdiri berjajar, helm terpasang, jaket hujan menyamarkan wajah. Sebagian memegang pentungan kayu, sebagian lagi hanya berbekal semangat. Tak lama, suara motor besar terdengar dari kejauhan. 3 motor datang, sama seperti sebelumnya. Para anggota Grip Jaya turun, melihat ke sekitar. Lalu salah satu dari mereka tertawa sinis. "Wih, rame banget sekarang. Pada mau demo, hah?" Katanya sambil melangkah maju. Tapi kali ini, tidak ada yang mundur. Seorang driver dari Yasmin berdiri paling depan, menatap langsung ke mata si pria bertato. "Gak ada yang bayar hari ini," ucapnya tegas. Hening sejenak. Lalu salah satu anggota Grip Jaya mencoba menyerang lebih dulu, mengayunkan rantai ke arah Bang Roni. Tapi serangan itu dibalas cepat. Pentungan kayu memukul lengannya. Rantai jatuh ke tanah. Kekacauan pun pecah. Bentrok berlangsung cepat dan brutal. Helm beterbangan. Suara pukulan terdengar di antara teriakan panik. Warga sekitar hanya menonton dari kejauhan. Tapi untuk pertama kalinya, Grip Jaya mundur. Salah satu motor mereka tertinggal. Bannya kempes, joknya robek. Para driver berpelukan dengan nafas terengah-engah. Beberapa luka, tapi tidak ada yang tumbang. Mereka tahu, hari itu mereka telah membuat sejarah kecil. Namun kemenangan itu tidak membawa rasa lega. Di grup WhatsApp komunitas, pesan ancaman mulai berdatangan. "Berani ngelawan? Tunggu giliran lo disikat satu-satu." Begitu salah satunya. Bang Roni hanya membaca, lalu mengetik balasan pendek. "Kami tidak takut." Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi bagi mereka, hari itu adalah nyala pertama. Api kecil yang akan membakar ketakutan yang sudah terlalu lama tumbuh di jalanan Bogor. 3 hari setelah bentrokan pertama, situasi berubah mencekam. Para driver ojol mulai menerima teror personal. Ada yang rumahnya dilempari batu tengah malam. Ada yang motornya dicoret dengan cat merah bertuliskan, "Pengkhianat." Bang Roni tidak pulang ke kontrakan. Memilih tidur di pangkalan bersama beberapa driver lain. Mereka tahu Grip Jaya tidak akan tinggal diam. Dan firasat itu terbukti tepat saat kabar datang dari pangkalan di Jalan Pajajaran, salah satu titik terpadat ojol di Bogor. Pagi itu, suasana di Pajajaran awalnya tenang. Para driver menunggu order sambil menikmati kopi sachet di bawah pohon besar. Tapi sekitar pukul 9, belasan motor dengan bendera Grip Jaya melaju cepat ke arah pangkalan. Tak ada peringatan, tak ada bicara. Mereka langsung menyerbu. Pentungan besi, rantai, dan botol kaca menghantam siapa saja yang terlihat berseragam hijau ojol. Suara jeritan dan benturan memenuhi udara. Bang Roni yang baru saja tiba dari arah kebun raya, langsung menerobos kerumunan. Ia melihat Dika, driver muda yang baru 2 bulan bergabung, sudah terkapar, wajahnya berlumur darah. Seseorang dari Grip Jaya menghantam punggung Bang Roni dengan balok, membuatnya roboh seketika. Darah mengucur dari pelipisnya. Tapi sebelum ia kehilangan kesadaran, ia sempat melihat warga sekitar mulai merekam dengan ponsel mereka, berteriak minta tolong. Sirene polisi terdengar dari kejauhan. Bentrokan itu hanya berlangsung 15 menit, tapi meninggalkan luka dalam. 6 driver luka parah, 2 harus dirawat di ICU, dan 1 di antaranya, Dika, berjuang antara hidup dan mati. Motor-motor hancur berserakan di trotoar. Darah menggenang di aspal. Polisi datang hanya untuk mengamankan lokasi, tanpa menangkap satupun pelaku. Kamera warga merekam segalanya, tapi tidak ada yang ditindak. Semuanya seperti lenyap di udara. Di rumah sakit umum daerah,
Istri Dika menangis histeris di lorong. Bayi mereka baru berusia 4 bulan. Dokter bilang ada pendarahan di otak. Para driver ojol berdiri berjajar di depan ruang ICU. Sebagian menunduk, sebagian menggertakkan gigi. Di tengah keputusasaan, muncul rasa yang lebih besar dari takut, amarah. Mereka sudah terlalu lama diam, terlalu lama jadi korban. Hari itu, video penyerangan di Pajajaran viral di media sosial. Tagar ojol dianiaya menggema. Wartawan mulai datang ke pangkalan-pangkalan, mewawancarai para driver yang kini tidak lagi berani mangkal. Tapi yang mengejutkan, banyak warga Bogor menyuarakan dukungan. Kami tahu mereka preman, kami juga sering dipalak, ujar seorang pedagang kaki lima dalam video yang diunggah ke Instagram. Saat malam turun dan kabut mulai menyelimuti kota, beberapa driver dari Depok dan Jakarta Selatan datang ke Bogor. Mereka membawa makanan, uang donasi, dan pelukan diam-diam. Bang Roni, dengan perban di kepala, berdiri di antara mereka. Dengan suara serak, ia berkata, "Kita tidak akan mundur. Kalau mereka pikir ini selesai, mereka belum lihat siapa kita sebenarnya." Dan malam itu, semangat perlawanan makin menyala di jalanan yang baru saja dibasahi darah. Keesokan harinya, hujan turun deras membasahi kota Bogor. Di bawah tenda sederhana yang didirikan di halaman rumah sakit, puluhan driver ojol dari luar kota berdatangan satu persatu. Mereka mengenakan jaket dengan berbagai logo aplikasi. Helm mereka dipenuhi stiker kecil bertuliskan, "Solidaritas." Dari Jakarta Selatan, Tangerang, hingga Depok, semua datang membawa satu tujuan, menyatukan barisan melawan ketidakadilan yang tak lagi bisa ditoleransi. Dari tenda inilah lahir nama pergerakan yang kelak mengubah segalanya, Koalisi Helm Hijau. Bang Roni duduk di kursi roda, masih lemah dengan luka yang belum kering. Ia menyambut satu persatu perwakilan dari komunitas ojol luar kota. "Ini bukan lagi soal pangkalan, ini soal harga diri," ucapnya pelan. Di hadapannya, lebih dari 30 orang berdiri mendengarkan. Dalam pertemuan darurat itu, mereka menetapkan langkah pertama, menyebar ke seluruh pangkalan, membangun pos jaga, dan mendata semua titik rawan pemalakan Grip Jaya. Sementara para driver mulai bekerja di lapangan, beberapa dari mereka, yang dulunya pernah bekerja di militer, satpam, dan security, melatih rekan-rekan lain untuk bertahan jika diserang. Mereka belajar membentuk formasi, saling menjaga punggung, dan menggunakan alat seadanya. Motor-motor ojol pun mulai dipasangi kamera kecil dan alarm darurat. Semua dilakukan diam-diam, tapi terkoordinasi. Mereka tidak lagi sekadar menunggu, mereka mulai bergerak. Di sisi lain, komunikasi dijalin dengan berbagai LSM dan tokoh masyarakat Bogor. Seorang ustaz di Tanah Baru mulai ikut bersuara di mimbar Jumat, menyebutkan bahwa memalak rakyat kecil adalah dosa yang harus dilawan. Seorang tokoh adat Sunda di Bogor Timur mengundang para driver untuk rapat terbuka, memberi mereka dukungan moral. Warga pun mulai menyumbangkan logistik, dari nasi bungkus, bensin, hingga jas hujan. Namun Grip Jaya juga tidak tinggal diam. Mereka mulai menurunkan orang-orang berbadan besar untuk memata-matai pergerakan driver. Di beberapa titik, mereka membakar spanduk kecil bertuliskan, "Koalisi Helm Hijau." Mereka seolah ingin mengirim pesan bahwa siapapun yang melawan akan dilumat. Tapi kali ini, pesan itu tidak menakutkan siapapun. Justru membuat tekad para driver semakin keras. Sore itu, Dika akhirnya siuman. Luka di kepalanya belum pulih, tapi ia membuka mata dan menangis saat melihat istrinya. Bang Roni yang menjenguknya hanya diam, lalu memeluk bahu istrinya yang masih menangis. "Kami akan jaga dia, Bu. Kami akan jaga semuanya." Kata-kata itu bukan janji biasa. Itu sumpah. Di luar ruang perawatan, para driver berkumpul, dan satu suara terucap hampir serempak. "Kita jalan terus." Di malam yang sunyi, di sebuah gudang kosong dekat Bojonggede yang dijadikan markas darurat, bendera kecil bertuliskan Koalisi Helm Hijau dikibarkan. Tak ada musik, tak ada sorak, hanya puluhan helm yang digantung berjajar, menghadap ke arah pintu. Mereka siap. Mereka tahu badai belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya,
Mereka tidak sendiri. Dan itu cukup untuk membuat mereka bertahan. Pagi itu, langit Bogor mendung tanpa suara. Para driver koalisi helm hijau berkumpul diam-diam di pos jaga dekat terminal Laladon. Informasi yang mereka terima malam sebelumnya jelas. Grip Jaya akan mendatangi terminal untuk menguasai pangkalan dan menancapkan bendera mereka. Terminal itu strategis, jadi titik utama lalu lintas penumpang. Dan jika jatuh ke tangan ormas, semua driver akan dipaksa membayar setiap masuk. Bang Roni memandangi layar ponselnya yang menampilkan rekaman drone buatan sendiri. Grip Jaya sedang bersiap. 30 motor Grip Jaya bergerak dalam formasi, membawa bendera, tongkat kayu, dan senjata tumpul. Mereka tak menyangka bahwa kali ini, pangkalan sudah siap. Puluhan driver ojol berdiri dalam barisan, membentuk perisai manusia. Wajah-wajah mereka keras, mata menyala. Bang Roni berada paling depan, berdiri tegak dengan tongkat kayu di tangan. Di belakangnya, Dika, meski belum pulih sempurna, memaksa ikut, mengenakan helm penuh goresan luka. Saat Grip Jaya mendekat dan mencoba memaksa masuk, barisan koalisi helm hijau tidak bergeming. Ini tanah kami. Ini tempat kami cari makan. Mundur sekarang atau hadapi kami semua, teriak salah satu driver. Namun ormas itu tak mundur. Mereka menyerbu, dan bentrok pun pecah. Suara kaca pecah, tubuh bertubrukan, dan jeritan memenuhi udara. Asap mulai membubung dari satu sisi terminal. Sebuah motor terbakar setelah dilempar molotov oleh tangan tak dikenal. Pertempuran berlangsung kejam. Tapi kali ini, para driver tidak terpecah. Mereka bertahan, membalas, dan membela satu sama lain. Warga sekitar mulai turun, membawa air dan kain untuk membantu. Beberapa bahkan melempar batu ke arah Grip Jaya. Teriakan mereka mengutuk pemerasan yang sudah terlalu lama. Salah satu pemimpin Grip Jaya roboh terkena hantaman helm yang dilempar keras. Melihat itu, sisanya mulai ragu. Beberapa motor mundur, beberapa kabur ke arah pasir kuda. Polisi datang terlambat, seperti biasa. Tapi kali ini mereka tidak bisa pura-pura tidak tahu. Rekaman drone dan siaran langsung dari ponsel driver menyebar di media sosial, memperlihatkan betapa brutalnya serangan itu. Warga menyaksikan langsung, dan tuntutan kepada pihak berwajib mulai menggema. Tangkap preman, hentikan ormas liar. Tulis ribuan komentar di berbagai platform. Nama koalisi helm hijau menjadi simbol baru perlawanan rakyat kecil. Di tengah terminal yang berantakan, para driver berdiri dalam diam. Luka di tubuh mereka tak sebanding dengan semangat di dada. Bang Roni berjalan pelan mendekati bendera Grip Jaya yang jatuh, menginjaknya tanpa ragu. Satu terminal sudah bebas, ucapnya. Para driver bersorak lirih, bukan karena menang, tapi karena tahu mereka masih hidup. Dan lebih penting lagi, mereka tidak lagi tunduk. Saat malam turun, terminal Laladon menjadi tempat suci. Bukan karena tenang, tapi karena telah menjadi saksi dari keberanian yang lahir dari keputusasaan. Di atas atap pos jaga, bendera koalisi helm hijau dikibarkan. Bukan hanya untuk para driver, tapi untuk semua yang telah lama diam. Api perjuangan sudah menyala, dan tak ada yang bisa memadamkannya. Kemenangan di terminal Laladon menyatukan semangat, namun juga membuka celah baru. 3 hari setelah bentrokan, beberapa pangkalan di sekitar Bogor Timur diserang mendadak saat jumlah driver sedikit. Serangan itu cepat, brutal, dan tanpa peringatan. Tidak ada kabar sebelumnya. Tidak ada pesan berantai. Seolah Grip Jaya tahu persis kapan dan di mana para driver lengah. Di malam hari, Bang Roni mengumpulkan para koordinator lapangan di gudang Bojonggede. Wajah mereka tegang. Ada yang bocorkan informasi kita, katanya pelan. Kecurigaan mulai tumbuh. Setiap tim patroli diperiksa ulang, setiap grup komunikasi dikunci. Namun kekacauan justru makin terasa. Satu pengiriman logistik dari Depok dicegat di tengah jalan dan dibakar. 2 driver yang bertugas mengawal hilang selama 2 hari sebelum ditemukan dengan tubuh babak belur di tepi sungai Ciliwung. Mereka tak bisa bicara. Trauma mengunci mulut mereka rapat. Ketegangan merambat seperti kabut dingin,
menyusup ke dada semua anggota koalisi Helm Hijau. Dika yang sudah pulih mulai curiga pada salah satu wajah baru. Pria bertubuh kekar yang belakangan sering ikut rapat tapi jarang terlihat di lapangan. Namanya Aris, mengaku dari komunitas ojol Depok, tapi tak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Dika mengikuti diam-diam malam itu, dan benar saja, Aris bertemu dengan seseorang di warung kecil dekat stasiun. Saling bisik, saling tukar catatan. Dika mengendap mendekat, merekam sebisanya sebelum kabur kembali ke markas. Keesokan paginya, Dika memutar video di depan para koordinator. Wajah Aris terlihat jelas. Bang Roni tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri, menghampiri Aris yang duduk di sudut ruangan. "Berapa yang mereka bayar?" tanyanya pelan. Aris diam, matanya tajam, tapi tubuhnya gemetar. Ketika para driver mengepungnya, dia akhirnya bicara. "Saya dipaksa. Kalau enggak, adik saya diancam." Suaranya parau, nyaris tak terdengar, tapi kata-katanya sudah cukup. Malam itu, Aris dikunci di pos jaga, bukan sebagai tahanan, tapi untuk keselamatan. Pengkhianatan itu membuat semua orang sadar. Perjuangan mereka tak hanya soal fisik, tapi juga kepercayaan. Setiap langkah harus disusun ulang. Setiap panggilan darurat harus diverifikasi. Para driver mulai menggunakan kode khusus dalam komunikasi. Hanya yang tahu yang bisa menjawab. Mereka menghapus semua jejak digital dan mulai berkoordinasi secara langsung. Dari perang terbuka, kini berubah menjadi perang bayangan. Tapi di tengah kecurigaan itu, lahir tekad baru. Bang Roni berdiri di depan ratusan driver malam itu. Suaranya serak tapi jelas. Kalau mereka bisa kirim mata-mata, itu berarti mereka takut. Dan kalau mereka takut, berarti kita sudah benar. Sorak menggema, tak sekeras biasanya, tapi lebih dalam. Dalam dia mereka saling mengangguk. Tidak ada jalan mundur. Mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Saat malam menyelimuti kota, satu pesan singkat dikirim ke seluruh anggota koalisi Helm Hijau. "Besok malam, kita rebut pasar Ciampea." Tidak ada yang bertanya kenapa. Tidak ada yang ragu. Mereka tahu waktunya sudah dekat. Dan dalam gelap, mereka bersiap membawa cahaya. Hujan turun rintik-rintik saat malam mulai merayap ke sudut-sudut Ciampea. Pasar tradisional itu selama ini menjadi sarang kekuasaan Grip Jaya. Setiap lapak dipungut iuran. Setiap driver ojol dipalak dengan tarif harian yang memeras darah. Banyak yang memilih tak mangkal di sana, membiarkan ormas itu berkuasa dalam teror. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Dari arah barat, puluhan motor ojol melaju perlahan. Lampu dimatikan, suara mesin diredam. Mereka datang bukan untuk mengantar penumpang. Mereka datang untuk merebut kembali harga diri. Bang Roni berada paling depan, mengenakan jas hujan hitam dan helm tanpa logo. Di sampingnya, Dika memegang radio kecil yang hanya menangkap satu frekuensi. Posisi sudah diatur. Dari 4 penjuru, koalisi Helm Hijau mengurung pasar dalam senyap. Para pedagang yang diberi kabar sebelumnya memilih mengungsi. Hanya lampu-lampu temaram yang tersisa menyinari lapak kosong. Di tengah pasar, terlihat belasan anggota Grip Jaya berjaga dengan santai, tertawa di bawah tenda biru, tak sadar malam itu mereka akan kehilangan kekuasaan. Saat jam menunjukkan pukul 11, sinyal diberikan, lampu motor dinyalakan serentak. Cahaya putih menyorot ke arah tenda Grip Jaya. Tawa mereka berubah menjadi teriakan panik. Belum sempat bereaksi, barisan ojol sudah menerjang. Bukan sekadar bentrok. Ini adalah serangan terencana. Tiap driver tahu posisinya. Tiap gerakan saling melindungi. Tongkat kayu dan tameng dari ban bekas menghantam cepat, brutal, dan tanpa jeda. Tidak ada ampun. Tidak ada negosiasi. Ini adalah pembalasan. Grip Jaya mencoba melawan, tapi formasi mereka kacau. Tak terbiasa menghadapi lawan yang terorganisir. Beberapa lari ke arah gang sempit. Tapi sudah ada tim patroli yang menunggu. Salah satu pentolan ormas dipukul jatuh dan diringkus hidup-hidup. Ia berteriak minta ampun, tapi tak seorang pun mempedulikannya. Di sisi lain pasar,
Dika memadamkan api kecil yang sengaja dinyalakan oleh sisa-sisa ormas untuk menciptakan kekacauan. "Jangan kasih mereka celah," teriaknya. Bentrok berlangsung tidak lebih dari 20 menit. Ketika sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, semua driver sudah mundur teratur, meninggalkan pasar dalam kondisi dikuasai sepenuhnya. Di tengah lapak yang basah, bendera koalisi helm hijau dikibarkan, diikat di tiang bambu bekas penyangga sayuran. Tak ada suara, hanya hujan yang kini turun lebih deras, menutupi sisa darah dan air mata yang tumpah di malam penuh dendam itu. Bang Roni berdiri memandangi lapak-lapak kosong yang kini bebas dari pajak preman. "Satu persatu kita rebut, satu persatu kita bersihkan." Ucapannya lirih tapi menggema dalam hati setiap driver yang mendengarnya. Mereka tahu, malam ini bukan akhir. Tapi kemenangan di Ciampea adalah bukti bahwa keberanian, bila disatukan, mampu menumbangkan tirani. Dan langit Bogor malam itu, untuk pertama kalinya, terasa lebih terang meski tanpa bintang. Pagi harinya, berita tentang penyerangan pasar Ciampea menyebar cepat. Media-media lokal menyorot keberanian driver ojol dalam membebaskan pangkalan dari cengkeraman Grip Jaya. Rekaman dari kamera helm dan siaran langsung para driver menjadi viral, membuat publik membuka mata. Dukungan datang bertubi-tubi, dari aktivis, seniman, bahkan tokoh agama. Masyarakat menyumbang logistik, pengacara sukarela menawarkan bantuan hukum. Koalisi helm hijau tak lagi dianggap gerakan jalanan. Mereka kini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap penindasan. Namun kemenangan itu membawa harga yang mahal. Polisi yang awalnya dia mulai bergerak, bukan menangkap Grip Jaya, tapi memburu para driver yang terlibat. Beberapa markas kecil koalisi helm hijau digeledah, dan surat panggilan mulai dikirim. Bang Roni tahu ini akan datang. Di hadapan para driver yang berkumpul di gudang Bojonggede, ia berdiri dengan mata tegas. "Kalau mereka mau tangkap aku, biar aku yang maju. Tapi kalian jangan berhenti. Terus jaga pangkalan. Terus jaga satu sama lain." Malam itu, Bang Roni menyerahkan diri ke Polresta Bogor dengan kepala tegak. Ia tak membawa pengacara, hanya mengenakan jaket ojol yang sobek di bagian lengan. Di luar kantor polisi, ratusan driver berdiri diam, tak bersuara. Tak ada demo, tak ada kericuhan. Hanya tatapan tajam dari helm-helm yang tertutup, menjadi saksi bahwa mereka tidak takut. Dika mengambil alih komando, bersumpah menjaga pergerakan tetap hidup. "Kita bukan satu orang. Kita semua adalah koalisi helm hijau." Hari berganti minggu, tekanan demi tekanan terus datang. Tapi setiap kali satu pangkalan diserang, dua pangkalan lain bangkit. Warga mulai membentuk pos siaga bersama driver. Pedagang pasar menolak bayar pada ormas. Grip Jaya kehilangan taringnya. Satu persatu anggotanya ditangkap karena kasus lama yang dibuka kembali setelah tekanan publik menguat. Pemerintah, di bawah sorotan media, terpaksa turun tangan. Kapolres dicopot. Beberapa pejabat diperiksa. Arah angin perlahan berubah. Di suatu sore yang tenang, Dika berdiri di bawah tiang bendera kecil yang berkibar pelan. Di atasnya, terpampang tulisan yang mulai pudar, Koalisi Helm Hijau. Ia menatap langit yang mulai cerah setelah hujan panjang. Tak ada lagi bentrok, tak ada lagi teriakan. Hanya suara motor yang berlalu lalang di pangkalan yang kini bebas. Perjuangan belum selesai, tapi kemenangan sudah tercapai. Bukan karena senjata, bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk berkata, "Cukup, tamat." Jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.